Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Manajemen Industri. Perkenalkan, nama saya Rehan Oktariota, NIM saya 21073072. Baik, di sini saya akan mereview tentang ban mobil. Adapun materi kita atau konten kita yang akan kita bahas di video ini adalah, yang pertama adalah rincian produk, yang kedua ada kompetitor dari produk tersebut, dan juga strategi produk, ada inovasinya, dan juga kepuasan konsumen, dan terakhir supply chain network. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang rincian produk. Ya, itu kita bahas tentang ban Goodyear. Yang pertama, inti produk dari ban Goodyear ini yaitu meningkatkan performa keamanan, kemudian keamanannya, dan juga kenyamanan berkendara dengan mobil. Jadi inti dari produk dari ban Goodyear ini yaitu untuk performa kendaraan, keamanannya juga, dan kenyamanan kendaraan itu saat kita gunakan. Yang kedua, kita masuk ke wujud produk. Wujud produk ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama ada fisiknya. Tapak ban dengan desain yang bervariasi pada Goodyear ini, adapun yaitu pertama ada all season untuk semua musim. Ada bisa di musim panas, ban ini bisa digunakan pada musim panas, musim dingin, dan juga bisa digunakan pada mobil seperti SUV dan juga truk. Dinding sampingnya atau sidewall itu dengan berbagai desain dan material, dan peleknya ini yang kompatibel dengan berbagai jenis kendaraan, jadi cocok untuk semua kendaraan. Yang untuk non fisik, ya, merek ban ini adalah merek ban ternama dengan reputasi untuk performa, keamanan, dan juga keandalan. Dan juga ban ini menawarkan berbagai macam jenis ban untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengendara dan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh dunia. Baik, kita masuk ke yang ketiga adalah penyempurnaan produknya. Ya, penyempurnaan produknya yaitu adapun meningkatkan daya tahan tapak dengan menggunakan senyawa karet baru. Meningkatkan performa handling dengan mengembangkan desain tapak yang baru, dan juga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ya, jadi bahan bakar kita jadi efisien, tidak terlalu boros, dengan mengurangi hambatan gulir. Ya. Dan juga memperpanjang masa pakai ban dengan meningkatkan ketahanan aus. Jadi ban tersebut tidak mudah haus. Dan juga menambahkan fitur keselamatan baru seperti sistem pemantauan tekanan ban. Jadi tekanan ban pada Goodyear ini bisa dipantau dengan fitur yang disediakan oleh pihak dari perusahaan Goodyear. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu kompetitornya, yaitu adalah merek ban Bridgestone. Ya, ini bentuk dari merek ban Bridgestone. Ya, kita bahas pertama itu inti produknya. Inti produk dari ban Bridgestone ini adalah meningkatkan performa, keamanan, dan keandalan berkendara dengan mobil. Berbeda dengan Goodyear, Goodyear itu lebih ke kenyamanan, sementara pada Bridgestone keandalan berkendara. Yang kedua, kita masuk ke wujud produknya. Ya, untuk Bridgestone, tapak bannya itu didesain bervariasi dengan jenis ban. Sama seperti Goodyear tadi, all season, semua musim ya, bisa musim panas, musim dingin, dan juga SUV dan truk. Dindingnya juga didesain dengan berbagai material dan juga desain. Yang selanjutnya adalah peleknya, itu yang kompatibel dengan berbagai jenis kendaraan. Jadi ya sesuai dengan kita bahas tadi, Bridgestone dan juga Goodyear tidak
memiliki perbedaan yang jauh tentang dari inti produknya, ya, dengan wujud produknya. Jadi tidak jauh beda, cuman beda pada inti produknya. Yang satu untuk kenyamanan, yang satu untuk keandalan. Baik, kita masuk ke penyempurnaan produk. Ya, penyempurnaan produk dari Bridgestone ini adalah mengembangkan ban dengan teknologi baru, ya, seperti ban yang hemat bahan bakar dan ban yang tahan arus, dan juga mendesain ban untuk jenis kendaraan tertentu seperti SUV dan truk. Jadi memiliki desain khusus untuk kendaraan jenis SUV dan juga truk. Dan juga menawarkan layanan ban yang lengkap seperti pemasangan dan perawatan ban, dan juga meningkatkan efisiensi manufaktur untuk mengurangi biaya produksi. Jadi bisa lebih hemat biayanya. Dan juga membangun program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Jadi juga menyediakan program kesetiaan pelanggan, ya, dan juga untuk meningkatkan retensi pelanggannya juga. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, itu strategi produk marketplace, ya. Untuk produk A atau produk Goodyear, ya, itu kita akan membahas ada 4 poin. Yang pertama ada target pasar, yang kedua penentuan harga, dan yang ketiga tempat distribusi, dan terakhir adalah promosi. Ya, target pasar dari Goodyear ini yaitu pengendara mobil yang memprioritaskan performa, keamanan, dan kenyamanan. Sesuai dengan inti di produk tadi, perusahaan dari Goodyear ini lebih menargetkan pasarnya itu kepada pengendara mobil yang memprioritaskan performa, keamanan, dan juga kenyamanan. Ya, jika kita ingin membeli ban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya kita inginkan performa yang bagus, keamanan juga bagus, dan juga kenyamanan, ya kita bisa memilih ban yang bermerek Goodyear. Dan yang kedua ada penentuan harga. Harga produk ini sedikit lebih tinggi ya dari kompetitornya, daripada ban biasanya itu. Namun kualitasnya juga bagus, dan fitur yang ditawarkan juga bagus. Selanjutnya kita masuk ke tempat distribusinya. Tempat distribusi Goodyear ini itu didistribusikan melalui toko online dan offline terpilih. Jadi bukan di sembarang tempat. Jadi ada tempat khusus yang menawarkan ban jenis Goodyear ini. Hal itu kita tidak pernah atau jarang sekali nampak ban Goodyear ini dipromosikan. Di TV pun juga belum pernah dilihat. Yang ada itu ban kompetitornya, yaitu Bridgestone, dan juga ban merek lain. Goodyear mungkin lebih ke iklan-iklan TV di luar negeri. Di Indonesia belum terlihat betul iklannya. Misalnya kita masuk ke promosinya. Nah, so kita bahas tadi, dia dipromosikan melalui media sosial dan online dan partisipasi dalam acara otomotif. Nah, di sini kita bisa kita lihat tidak terdapat pada iklan TV, ya. Cuman ada iklan online, itu seperti di media sosial, ya, bisa jadi iklan online itu bisa dalam Google, ya. Media sosial itu bisa dalam bentuk Facebook, Instagram, maupun yang lainnya. Dan juga partisipasi dalam acara otomotif. Jadi jikalau ada acara otomotif, tempat pameran otomotif, itu biasanya ada promosi tentang Goodyear, bahan Goodyear tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang kompetitornya, itu Bridgestone. Bagaimana harga pasar dari Bridgestone ini? Harga pasar itu pengendara mobil yang menginginkan ban dengan harga yang terjangkau, pemain mumpuni. Jadi bisa dikatakan Bridgestone ini lebih murah daripada Goodyear. Nah, Bridgestone ini harganya lebih bisa dijangkau oleh pengendara-pengendara yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dan juga penentuan harganya lebih murah, ya. Sesuai yang dibahas tadi, dia lebih murah daripada Goodyear. Juga memiliki fitur yang sama.
Dan selanjutnya kita bahas ke tempat distribusinya. Nah, kalau untuk Bridgestone ini, tempat distribusinya itu sama dengan Goodyear, namun promosi itu seluruh Indonesia, tidak ada tempat tertentunya. Jadi dimanapun dia akan dipromosikan, mau di TV, media sosial, iklan online, penjualan otomotif, dimanapun dia dipromosikan online maupun offline. Termasuk selanjutnya kita masuk ke promosinya ya. Nah, dia dipromosikan tuh melalui iklan TV, radio dan media cetak. Ya, media cetak seperti koran itu juga tempat promosinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya atau bahasa selanjutnya itu inovasi memperpanjang produk life cycle. Ya, produk life cycle ini ada 3 poin ya. Untuk membahas ini ada 3 poin yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi produk awalnya, hidup perubahan dan inovasi lainnya agar produk ini berkelanjutan gitu. Ada kelanjutan perpanjangannya. Jadi tidak mati. Dia ada peningkatan atau modifikasi agar lebih lama produksinya gitu. Yang pertama kita masuk ke kondisi produk awalnya. Nah, kondisi produk awal dari ban mobil itu terbuat dari karet alam dan memiliki daya tahan yang terbatas. Jadi dibuat dari karet alam dan juga memiliki daya tahan terbatas, jadi mudah haus ya. Seperti yang sekarang sudah banyak fitur-fitur atau modifikasi yang terbaru, jadi membuat tahan lama. Dan juga ada yang kedua, perubahan. Perubahan itu produsen ban mobil itu mulai menggunakan karet sintetis, tidak menggunakan karet alam lagi. Jadi dan bahan campuran lainnya untuk meningkatkan daya tahan dan performa ban. Ya, inovasi lainnya apa? Ya, inovasi lainnya itu mengembangkan ban dengan teknologi baru. Seperti pada zaman sekarang ini, teknologi itu sangat berkembang pesat. Jadi kita bisa menemukan suatu barang yang dulunya belum menggunakan teknologi, sekarang sudah menggunakan teknologi. Di mobil, dulu menggunakan bahan bakar minyak ya. Sekarang sudah ada mobil listrik yang menggunakan bahan bakar listrik. Ya, itulah perkembangan teknologi saat ini yang patut kita ikuti dan juga bisa kita imbangi ya, agar kita tidak ketinggalan tentang teknologi sekarang ini. Ya, itulah inovasi lainnya dan juga mendesain ban ini untuk jenis kendaraan tertentu ya seperti bahas tadi yaitu SUV dan juga truk. Juga menawarkan layanan ban yang lengkap seperti pemasangan dan perawatan ban. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kualitas barang untuk kepuasan konsumen. Yang pertama ada konformitas. Ya. Konformitas itu adalah ban harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk membuat konsumen itu puas, kita harus menyesuaikan ban itu dengan standar keselamatan dari pemerintah. Jadi ban itu tidak slip, tidak gampang slip, tidak gampang menimbulkan kecelakaan pada lalu lintas ya. Selanjutnya kita masuk ke keandalan. Ya. Ban ini harus tahan lama dan juga tidak gampang aus, tidak gampang rusak. Nah, tadi sesuai dengan standar keselamatan pemerintah itu juga termasuk pada keandalan. Jadi kalau kita membuat ban itu tahan aus, tahan slip, dan tidak mudah rusak, itu juga termasuk dalam konformitas ini. Juga menetapkan standar keselamatannya sesuai tetapkan pemerintah. Jadi keandalan ini ban itu harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Dan yang ketiga ada kemampuan pemakaian. Nah, ban ini maksud dari kemampuan dan pemakaian ini, ban itu harus gampang dipasang dan gampang dilepas dan juga serta nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan.
maupun berkerikil, lurus, mendaki, maupun menurun. Ya. Misalnya ketepatan waktu. Produsen harus dapat ya memenuhi pesanan pelanggan tepat waktu. Jadi pelanggan itu menginginkan suatu ban ya di waktu tertentu. Sebagai produsen kita harus menetapkan waktu yang ditentukan oleh konsumen. Kalau bisa kita lebih awal dari waktu yang ditetapkan oleh konsumen. Selanjutnya kita masuk ke kesopanan. Ya, ini termasuk juga ya untuk ramah untuk kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Kita harus sopan kepada konsumen, harus ramah, dan juga kita peduli dan membantu pelanggan kita yang membutuhkan apa. Kita harus mudah senyum dan juga ramah kepada pelanggan kita. Yang kena empati, kita harus memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, konsumen kita, dan juga kita harus memahami apa keinginan dari pelanggan kita dan juga kebutuhan dari pelanggan kita. Yang ketujuh, kita harus tanggap. Ya, kita harus cepat dan aktif menangani keluhan pelanggan agar kita mendapatkan kepuasan dari pelanggan kita atau konsumen kita. Ya, itu untuk kualitas barang ya, untuk kepuasan konsumen. Sehingga kita masuk ke supply chain network. Ya, begini bentuk dari supply chain network dari hulu ya. Yang pertama itu karet alam. Untuk membuat ban mobil ini kita butuhkan karet alam. Dan kita untuk mendapatkan karet alam ini kita membutuhkan getah ya, dari perusahaan atau PT getah. Dan juga getah ini pun tidak langsung menjadi getah. Dia sebelum itu mendapatkan dari petani karet atau pohon dari karet tersebut. Baru diolah menjadi getah. Lalu getah diolah lagi menjadi karet alam untuk menyuplai dari pembuatan ban mobil ini. Selanjutnya adalah kawat baja. Ya. Sebelum kita membuatkan kawat baja ini, kita memerlukan batang baja terlebih dahulu. Kita pergi ke PT Batang Baja untuk mendapatkan batang baja untuk membuat kawat baja. Dan batang bajanya tidak langsung menjadi batang baja. Dia perlukan biji besi yang diolah dulu oleh PT yang mengolah ya. Lalu menjadi batang baja, dan dia langsung menjadi kawat baja. Yang ketiga adalah karbon. Ya, karbon ini sangat penting pada ban mobil. Nah, karbon ini dibuat tidak langsung menjadi karbon. Kita harus membuat kita harus mendapatkan batu bara terlebih dahulu untuk membuat karbon. Itu pada perusahaan yang mengepul ya. Juga awalnya dari batu bara ini adalah penambang batu bara. Baik, untuk selanjutnya kita butuhkan pasir silika. Pasir silika ini bukan bahan baku tunggal, ya. Dia didapatkan dari batuan ya, batu silikat ya, dan juga dari penambang granit. Jadi dari granit ini bisa menjadi dari batu silikat ini didapatkanlah granit. Nanti yang dibikin adalah pasir silika yang diolah dengan bahan campur kimia. Selanjutnya adalah benang tekstil. Ya, di ban mobil itu pasti ada yang benang di dekat lingkaran ban itu menggunakan benang tekstil. Benang tekstil ini menggunakan rayon untuk buat benang tekstil. Kemudian rayon ini kita butuh kayu atau bambu dari perusahaan yang menyuplai ya untuk kayu atau bambu. Ini untuk bagian hulu ya dalam pembuatan bambu. Dan selanjutnya kita masuk ke hilir, tempat distribusi houses atau gudang, juga retailers dan juga customers ya. Yang pertama itu adalah untuk distributornya itu bisa bentuk distributor nasional ya, regional dan lokal. Lokal ini di daerah-daerah misalnya di Kota Padang ya, di Kota Bandung misalnya seperti itu. Yang kedua kita masuk ke warehouses, gudang. Ada di gudang nasional itu untuk seluruh Indonesia. Juga ada gudang regional itu ini dalam bentuk provinsi ya. Kalau lokal itu kota-kota yang di tempat distribusi. Yang keempat retailers ya.
tempat kita menjualnya itu adalah toko ban yang toko retailers ini pemasok nanti akan didistribusikan kepada distributor. Nah, yang pertama adalah toko ban mobil yang sering kita lihat di bengkel-bengkel ya. Dan juga ada bengkel mobil. Sebagian bengkel mobil itu memiliki restock ban mobil juga, selain dari dari deal, dan juga ada dari ban mobil juga. Dan juga marketplace online. Jadi kita taruh ke marketplace, nanti ada yang mendistributorkan ya. Ya, terakhir kita masuk ke ya ada pemilikan untuk customers. Nah, itu kita pilih dari pemilik kendaraan pribadi, industri otomotif, dan juga perusahaan transportasi. Biasanya juga membutuhkan ban mobil ya untuk transportasinya. Ya, mungkin itu bahasan kita tentang project ban mobil ya. Jika sekiranya ada salah maupun penyampaian kata, saya mohon maaf. Dan juga semoga ya di video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang ban mobil, kompetitornya, cara mendistribusikannya, cara pembuatannya, dan juga bagaimana cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.